Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hidup bersama Yesus. Saudara, Injil mengisahkan tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang di antara mereka. Kelompok 12 ini disebutnya rasul, dari kata Yunani apostolos yang berarti seorang yang diutus. Maka rasul adalah seorang yang dipilih dan diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Tujuan Yesus menempatkan 12 rasul orang adalah untuk menyertai dia. Diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang datang kepada Yesus, lalu berkumpul dengan Yesus dan murid-murid lainnya. Kita datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit kita. Kita juga datang untuk diberi pembebasan dan kesembuhan dari pengaruh dosa dan roh jahat. Kita pun berusaha menjamah dia, karena kita sungguh percaya ada kuasa yang keluar daripadanya, dan kita disembuhkannya. Kita hadir, diri kita sungguh-sungguh di hadapan Yesus. Masing-masing dari kita memilih pengalaman negatif. Namun sudahkah kita datang kepadanya untuk diberi kebebasan batin dan kesembuhan? Semua orang yang berusaha menjamah Yesus akan ada kuasa yang keluar dari Tuhan, dan semua orang itu disembuhkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah tetap teguh dalam iman dan berusaha hidup bersatu dengannya, dengan tidak mempercayai roh-roh duniawi yang menyesatkan? Mari kita terus mendekat pada Yesus, mencari dan melakukan kehendak-Nya. Saat kita terus
terarah padanya. Kuasa dan kasih Tuhan akan menyembuhkan jiwa dan fisik kita. Saudara, sesama seperti Yesus telah memanggil 12 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Demikian juga Dia memanggil setiap kita sebagai murid-muridnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Apa alasan Yesus memilih dan memanggil kita? Itu bukanlah persoalan. Persoalannya adalah, bersediakah kita menjawab panggilannya tersebut? Kita yang sudah dibaptis menjadi pilihan Yesus. Kalau ingin berkembang dalam iman, harapan dan kasih, kita perlu mengalami hidup bersama Kristus. Untuk itu, bertekunlah membaca kitab suci dan mengamalkannya dalam hidup harian. Setia mengikuti kegiatan KBG, lingkungan dan gereja, dan terutama menghadiri perayaan Ekaristi Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.